Dia yang menetapkan kekuasaan untuk orang tertentu dan yang mencabut kekuasaan itu dari orang tertentu. Ya, itu kita yakini dari sifat apa? Ar-rububiyah. فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه ويسير هو وحده همه دون ما سواه. Maka mempersaksikan sifat rububiyah Allah akan menyebabkan seseorang untuk mencintainya. Akan melahirkan apa? Cinta kepada Allah. Cinta yang khusus. Cinta yang apabila telah memasuki hati seseorang, bila dia hilang, maka orang tersebut seakan-akan kehilangan seluruh kehidupannya. Dunia seisinya seakan-akan hilang dari pandangan matanya. Maka yang mengenal, menyaksikan akan sifat uluhiyah Allah, dia akan lahirkan cinta yang khusus. Cinta yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja, tapi dia akan ditunjukkan oleh sikap dan perbuatan. Ya. Bagaimana, coba lihat bagaimana para sahabat itu. Ya, saking cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sikap dan tingkah lakunya di luar daripada kebiasaan manusia secara umum. Saya pernah ceritakan ke antum tentang Khabbab ibn al-Arat. Bagaimana pertama kali dia masuk Islam. Cinta kepada Allah begitu besar. Dilihat oleh orang kafir, bibirnya tersenyum, wajahnya cerah, tapi mata mengeluarkan air mata. Kira-kira orang seperti itu lagi ngapain? Apa dia lagi sengsara atau lagi bahagia? Dia lagi bahagia. Dia baru saja jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pukulan dan siksaan orang kafir setelah itu diobati dengan rasa cinta tadi. Maka dikatakan cinta yang khusus. Seorang hamba berdiri di saf salat atau dia salat tahajud sendirian di rumahnya, matanya terpandang di tempat sujud, kata Ibnu Qayyim, begitulah bentuk cinta seorang yang salat kepada Allah dengan melihat tempat sujud. Malu dia mengangkat kepalanya di hadapan zat yang dia segani, dia takuti, dia muliakan. Jadi cinta kepada Allah itu cinta yang khusus, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata semata, tapi dia bisa dipraktekkan dalam bentuk perbuatan. Orang-orang yang cinta kepada Allah tidak peduli dengan ucapan orang lain, tidak peduli dicaci maki, dicela, dibicarakan oleh siapapun, tidak peduli dia. Dia buktikan cintanya tersebut dengan cara apa? Yang penting mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti cinta itu. Wa syauqa ila liqaihi. Setelah dia mengenal sifat uluhiyah Allah, maka perkenalan tersebut akan menyebabkan dia rindu untuk bertemu Allah. Rindu bertemu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Lihat bagaimana rindunya para sahabat yang berjihad di jalan Allah. Mereka rindu ingin berjumpa dengan Allah. Di antaranya Khalid bin Walid, di antaranya Al-Bara' bin Azib, di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Bahkan membuat mereka rindu untuk berjumpa dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah seorang sahabat yang dia ditanggung semua oleh pamannya kehidupannya. Ya. Dulu dia disebut dengan Abdul Uzza, tapi setelah itu diganti oleh Rasulullah namanya dengan Abdullah. Sahabat ini punya paman dan pamannya baik sekali dengan dia. Orang sahabat yang satu ini sakit, tapi pamannya tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam.
Dalam kondisi sakit dia menanti kesehatan supaya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Kalau ingin bertemu dengan utusan Allah berarti dia bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah fisiknya membaik dan dia sehat, dia bertanya kepada pamannya, wahai pamanku, dari beberapa hari yang lalu aku tunggu-tunggu keislamanmu, tapi saya tidak temukan pada dirimu ada tanda-tanda ingin masuk Islam. Kemudian pamannya bertanya, jika aku tahu engkau masuk Islam, maka aku akan cabut semua pemberianku kepadamu selama ini, terutama pakaian-pakaian mewah itu. Dan dia ini anak yatim tadinya dan dibesarkan oleh pamannya. Maka dia pun mengatakan, demi Allah, sekali aku memandang utusan Allah Subhanahu wa taala, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Silakan kau ambil semuanya. Maka begitu dia berhijrah ke Madinah, panjangnya perjalanan dibantu dengan rasa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ringan perjalanan yang jauh itu. Sampai ibunya menjahitkan baju untuknya, satu dipakaikan sebagai sarung, satunya lagi sebagai selendang. Hanya itu modal dia berjalan dari kota Mekah ke Madinah. Subhanallah, begitulah cinta kalau sudah terpatri dalam hati. Kerinduan akan hadir dengan sendirinya dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang hamba. Maka oleh karena itu mengenal uluhiyah Allah, keesaan Allah dalam ilahiyahnya akan menyebabkan seorang rindu kepadanya. Wal unsa wal farha bihi, dan itu membuat dia nyaman, membuat dia tentram, bahagia, dan merasa gembira ketika berkhidmat kepada Allah. Ketika menjadi budak Allah, dia merasa senang. Apapun yang diperintahkan Allah membuat dia gembira. Coba antum, waktu sekolah dulu, ada seorang guru yang membuat kita senang. Apa yang kita nanti dari guru tersebut? Kita nantikan dia menyuruh kita apa saja kita mau. Maskur, sapu di depan kelas, mau, asalkan dia yang suruh. Ya. Maskur, tolong bawakan tas, asalkan dia yang suruh kita mau. Kenapa? Karena merasa nyaman dengannya. Dia telah banyak berbuat baik kepada kita. Kenapa itu kita tidak lakukan kepada Allah SWT? Yang menciptakan badan yang sempurna ini adalah Allah. Yang menciptakan hati, jiwa, akal, semua yang kita butuhkan sekarang, bahkan ada yang tidak kita minta, dia tetap kasih ke kita. Oksigen. Ada yang minta oksigen tadi subuh? Tidak ada. Diberikan oleh Allah secara gratis. Ya. Tapi kemana rasa nyaman kepada Allah? Baru dipanggil sholat saja kita sudah malas. Sebagian kaum muslimin demikian, merasa diganggu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka orang yang betul-betul mengenal sifat ilahiyah Allah, dia bergembira berkhidmah kepada Allah, menjadi budaknya Allah Azza wa Jalla. Wal munafasata fi qurbihi, merasa bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya, dan cinta kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Tawaddud, diulangi lagi oleh Ibnu Qayyim, cinta dengan ketaatan. Tadi kita sudah katakan, cinta kepada Allah tidak bisa hanya diungkapkan, ya Allah aku cinta kepadamu. Tidak hanya itu, tapi dia berbentuk ketaatan kepada Allah SWT. Makanya di sana ada sebuah ungkapan, cinta yang atas ke bawah dibuktikan dengan kasih sayang. Cinta yang bawah ke atas dibuktikan dengan ketaatan. Dan ini berlaku kepada semua keadaan, baik antara Allah dengan hamba, atau hamba dengan Allah, atau anak dengan orang tua dengan anak. Selalu begitu. Kalau ada istri mengatakan, abang tidak cinta saya ya, kenapa kau ngomong begitu? Kan dari kemarin tidak pernah kau katakan cinta kepadaku. Sekarang pertanyaan, siapa yang kasih kau makan, yang kasih tempat tidur, kasih tempat tinggal? Ya abang, berarti itulah tanda cintaku kepadamu. Bertanggung jawab kepada yang di bawah.
Lalu seorang suami bertanya, kok kamu tidak ucapkan cinta kepada saya? Walaupun tetap harus diucapkan sekali-kali. Tapi kalau dituntut itu saja cinta dan tidak kasih makan, tidak ada hormat dari istri, itu bukan cinta namanya. Itu namanya sinetron. Faham gak di sini? Kalau ada suami nuntut istrinya, kau tidak pernah mengucapkan cinta kepadaku. Kata istrinya, tadi malam yang tidur sama kamu siapa? Jin tadi malam tuh? Yang cium tanganmu ketika kau pergi dan ketika kau pulang itu siapa? Apakah yang cium tanganmu pintu dan daunnya ini? Kan itu aku. Itulah tanda cinta seorang istri kepada suami. Berlaku seperti itu cinta. Maka demikian juga seorang hamba ketika cinta kepada Allah, dia buktikan dalam bentuk apa? Taat. Dan bukti cinta Allah kepada hambanya, dia memberikan kebaikan kepadanya. Terutama dia berikan hidayah. Dia jatuh kepada maksiat, ditarik kembali oleh Allah untuk bertaubat. Itulah bukti Allah itu masih menginginkan kebaikan untuk hambanya. Dan cinta Allah kepada hambanya sangat kita butuhkan. Maka seorang hamba itu cinta dengan apa? Ketaatan. Wallahaja bi dzikrihi, dan dia terbiasa dengan mengingat Allah. Sedikit-sedikit Allah yang dia ingat. Jatuh dia ingat Allah, dapat nikmat dia ingat Allah, berbuat dosa dia ingat kembali kepada Allah. Ketika dia duduk sendirian dia sempat mengingat Allah. Ada orang dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Begitu seorang hamba. Jadi mengingat Allah itu adalah kebiasaan dia. Dia berzikir kepada Allah. Wal firaru minal khalqi ilaihi, dan dia lari meninggalkan makhluk untuk menuju kepada Allah dalam urusan yang tidak mampu diberikan oleh makhluk. Dia hanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang betul-betul mengenal sifat uluhiyah Allah, dia akan selalu mengandalkan Allah dalam semua gerak-geriknya. Apa saja dia selalu mengandalkan Allah. Sehingga Allah sajalah yang menjadi cita-citanya. Hasratnya hanya ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak yang lain. Baik itu dia beribadah, baik itu dia belajar ilmu, baik itu dia berdakwah, atau yang lainnya. Dia berusaha untuk menjadikan Allah satu-satunya tempat dia menuju dan sebagai cita-cita dia. Karena ikhwani fiddin azakumullah, orang yang beribadah kepada Allah, dia tidak punya tujuan seharusnya kecuali untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Atau apa motivasi kita yang paling tinggi? Kalau motivasi kita hanya ingin bertemu dengan calon mertua, begitu tidak ada calon mertua di masjid, apa yang dia rasakan? Sengsara. Belumlah jatuh takbiratul ihram, dia tengok dulu nanti rukuknya. Baju yang mana mertua saya itu? Calon mertua. Ketika tidak ada, dia pindah masjid. Kenapa? Tidak merasa nikmat. Ibadah karena selain Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu dia betul-betul menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, maka dia akan merasa nyaman apapun keadaannya. Yang penting Allah lah tempat dia menuju. Wa yujibu lahu syuhudu sifatir rububiyyati tawakkul alaihi wal iftiqar ilaihi wal isti'anata bihi wal dhulla wal khudu'i wal inkisara lahu. Dan persaksian dia terhadap sifat rububiyah Allah akan mewajibkan dia untuk selalu bertawakal kepada Allah. Lihat, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia bertawakal kepada Allah? Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Dia Raja. Dia yang menggenggam langit dan bumi. Dia yang mampu mengangkat dan menghinakan. Dia Allah Azza wa Jalla yang perkenalkan dirinya Al-Khallaq, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Kabir. Semua itu menandakan bahwa dia zat tempat untuk bersandar. Di mana Allah juga memperkenalkan Allahus Samad, tempat bersandar seluruh makhluk. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ketika dikepung oleh Firaun, siapa yang bisa diandalkan saat itu?
Dia mau andalkan Nabi Harun di sampingnya, keduanya sama-sama lemah secara fisik. Jumlah Bani Israel sedikit dan mereka dalam posisi yang lemah. Apa kata Nabi Musa di hadapan Firaun? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Firaun dan juga pengikutmu, kalian akan mengingat peringatanku ini. Itu peringatan bahwa suatu hari nanti engkau akan diazab oleh Allah karena kesombongan ini. Dan sekarang ini aku serahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Kalimat Nabi Musa tersebut beliau lanjutkan dengan alasannya, Innallaha basirun bil ibad. Karena sungguhnya Allah itu melihat semua hamba-hambanya. Belum cukup sampai di situ. Dikejar Firaun, dia lari membawa Bani Israel. Di tepi sampai di ujung laut tidak ada jalan. Apa kata salah seorang Bani Israel? Wahai Musa, di depan kita ada laut, di belakang kita ada musuh Firaun. Nabi Musa mengatakan, aku menunggu perintah Tuhanku. Lihat cerita yang sangat menakjubkan. Maka Allah menolongnya dengan cara apa? Lautan yang begitu luas, dengan airnya yang begitu banyak, dibelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya. Kenapa hari ini kita berdakwah, kita berada di atas sunnah, masih meragukan pertolongan Allah Azza wa Jalla, lalu takut karena dibicarakan orang, ada berita begini dan begitu, kita takut? Kita punya Tuhan, kita punya Rabb yang menamakan dirinya Rabbul Alamin, yang menamakan dirinya Al-Jabbar. Apa tidak cukup dengan nama itu? Atau keimanan kita yang masih kropos? Ya. Kita yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Lihat apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api. Hasbi Allah. Kalimat kalau ditulis dalam kertas, ya tidak menghabiskan satu kertas di atas baris pertama. Hasbi Allah. Mungkin seujung kertas ini. Tapi yang bernilai di hati Nabi Ibrahim adalah lebih besar dari dunia seisinya. Karena Allah Maha Agung yang dia percaya. Dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia percaya diri. Karena dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin ketika dia ditakut-takuti oleh orang munafikin waktu perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Perang yang paling genting dan menakutkan di antara adalah perang Khandaq. Kenapa demikian? Karena setelah kejadiannya setelah perang Uhud, para pahlawan, orang-orang hebat mati waktu perang Uhud. Hamzah meninggal waktu perang Uhud. Anas bin Nadhr dari kalangan Ansar, seorang pemberani yang luar biasa, yang dia tetap berperang meskipun Rasulullah dikabarkan mati, dia tetap berperang. Kemudian di saat itu meninggal juga sahabat Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat hebat lainnya. Dan luka perang Uhud belumlah kering. Abu Bakar sempat menangis melihat luka yang masih basah di tubuhnya Thalha bin Ubaidillah, dan tangannya terputus waktu dipotong oleh orang-orang kafir perang Uhud. Belum lagi perang itu diserang oleh musuh ke dalam kota Madinah, dan akan ada pikiran bahwa kaum muslimin akan terhenti sampai di situ, tidak akan ada kaum muslimin untuk selama-lamanya. Datang orang-orang munafikin mengabarkan di atas kalian ada musyrik, di bawah kalian ada Yahudi. Allah turunkan ketenangan pada saat itu sehingga terbetiklah dalam hati kaum muslimin dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bukan sekadar ucapan, tapi itu betul-betul keyakinan yang sangat dalam. Karena mereka mengenal sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Wal iftiqaru ilaihi, itu membuat kita selalu butuh kepada Allah. Jadi semua kebutuhan kita kemana? Kepada Allah Azza wa Jalla.
Demikian juga akan membuat kita selalu memohon pertolongannya dalam urusan apapun, terutama dalam urusan ibadah. Kita ini tidak mampu melaksanakan ibadah, ikhwan, kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya kita mengucapkan dalam solat kita, iyyaka na'budu. Itu pertanda kita percaya kepada uluhiyah Allah. Wa iyyaka nasta'in, itu bertanda bahwa kita percaya kepada rububiyah Allah, karena hanya Dia yang bisa menolong kita untuk melaksanakan ibadah. Ada yang mampu beribadah dengan sendirinya? Tidak ada. Kalau ibadah itu mampu dikerjakan dengan fisik yang kuat, orang-orang yang lagi fitness di luar sana, mereka duluan yang akan sholat berjamaah di masjid. Mereka tidak akan fitness di sana di waktu sholat maghrib dan waktu isya, karena mereka punya power secara fisik. Tapi kemana power itu? Tidak ada, karena tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah, kita tetap harus memohon pertolongan kepada Allah. Dan mengenal rububiyah Allah akan menyebabkan kita semakin menghinakan diri di hadapan Allah dan tunduk hati. Ya, tunduk hati kita karena kita mengenal keagungannya. Wa kamalu dzalika an yashhada rububiyatahu fi ilahiyatihi wa ilahiyatahu fi rububiyatihi. Dan yang menyempurnakan semua itu, hendaklah seorang hamba selalu menyaksikan sifat perbuatan Allah dalam sifat ilahiyahnya. Demikian juga sebaliknya, dia melihat sifat ilahiyah Allah dalam sifat rububiyahnya. Apa yang dimaksud? Kalau kita tahu Allah sang pencipta, berarti Dia yang harus kita sembah. Kalau kita tahu Allah yang disembah, berarti Dia yang akan kita andalkan dalam urusan duniawi dan akhirat kita. Karena hanya Dia bisa berbuat, dan Dia bisa berbuat. Ya, tapi adzan dulu. Sudah waktunya adzan dulu.
Bismillah. Seorang hamba harus pandai-pandai menyaksikan keesaan Allah dalam rububiyahnya, di dalam sifat ilahiyahnya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Siapa Dia itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. Sifat Al-Qayyum termasuk sifat rububiyah. Dia yang berdiri sendiri dan yang menegakkan makhluknya. Itu Allah Azza wa Jalla, Al-Hayyu Al-Qayyum. Demikian juga Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan kita mengenal sifat ilahiyah Allah dalam perbuatannya. Seperti Allah berfirman, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayuhan nas, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang sebelum kamu. Kalau kalian kenal Allah sebagai pencipta, maka siapa yang kalian harus kenal untuk diibadahi? Allah saja. Karena orang musyrik mengenal rububiyah Allah, tapi mereka tidak mengenal ilahiyah Allah dalam rububiyahnya. Mereka tahu Allah yang menciptakan, mereka tahu Allah yang beri rezeki, mereka tahu Allah yang menghidupkan, mereka tahu Allah yang matikan, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan air dari bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman. Mereka mengaku semua itu Allah yang melakukan. Tapi di saat yang sama mereka tidak mengerti bahwa seharusnya itu semua mengajarkan mereka untuk mengesahkan Allah dalam ilahiyah atau uluhiyahnya. Semua tauhid kita ini akan sempurna dengan sesempurna mungkin apabila semua urusan kita andalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hanya mengenal Allah itu Maha Esa dalam nama dan sifatnya, dalam uluhiyah dan rububiyahnya, tapi dia tidak pandai bermuamalah dengan Allah, setelah itu maka belum sempurna dia mentauhidkan Allah. Kapan dia sempurna mentauhidkan Allah? Ketika semua urusan dia andalkan Allah untuk mengaturnya. Bahkan semua urusan yang dia lakukan, setelah dia dapatkan tujuannya, dia tidak ingat pada sebab dan usahanya. Dia hanya ingat kepada Allah yang memberikannya. Dan orang yang selalu ingat pada usahanya dan lupa kepada Allah yang memberikan nikmat, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti belum sempurna ketauhidannya. Walaupun dia sudah bertauhid, tapi belum sempurna. Mana contoh? Tadi subuh saya sudah sampaikan ayatnya. Contohnya mana? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Itu contohnya. Mereka mengira bahwa diri mereka telah berjasa kepada engkau karena keislaman mereka. Balillahu yamunnu 'alaikum la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan, jangan kalian merasa telah berjasa atas keislaman kalian. Bahkan Allah lah yang memberikan nikmat kepada kalian berupa apa? Hidayah untuk beriman. Begitulah seorang muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita mengenai tadabbur Al-Quran yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan itu pada pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanya? Tafadhal, barakallahu fikum. Tetap berlaku kecuali dia cabut kembali. Dia cabut kembali wasiat itu. Bolehkah dia cabut kembali wasiatnya? Boleh. Ya, selama belum diberikan. Kan dia kaitkan dengan keselamatan dia dalam perjalanan wasiat tersebut. Iya. Karena kan dia tidak tahu bahwa dirinya selamat atau tidak. Akhirnya dia menulis surat wasiat.
Dan wasiat itu selalu dikaitkan dengan apa? Kematian. Baik. Dan wasiat itu ada yang tidak berlaku kalau ditulis. Antum menulis sebuah wasiat dan wasiatnya tidak berlaku, yaitu berwasiat harta kepada ahli waris. Kalau saya mati, rumah ini untuk anak yang pertama. Karena ada kaitannya dengan mati, maka itu wasiat jatuhnya, dan wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Ya, kalau tidak dikaitkan dengan mati, rumah yang ini untuk kamu, anak pertama, berarti dia hibah. Pada saat itu rumah itu jadi milik anak. Ya, demikian juga wasiat harta untuk istri tidak berlaku, karena istri itu termasuk ahli waris, ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Nah, ada pertanyaan lagi? Atau wasiatnya untuk melakukan sebuah kewajiban. Nah, itu nadar sebenarnya, bukan wasiat. Nadar, afwan. Ada pertanyaan lain? Tercukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.